Indonesia, sebuah negeri yang kaya akan warna dan cerita. Dari barat ke timur, dari puncak gunung hingga lautan biru. Keberagaman menjadi jantung kehidupan bangsa ini. Tidak ada tempat lain di dunia yang seperti Indonesia. Tempat budaya, adat, agama, dan tradisi hidup berdampingan dengan harmoni. Warisan budaya Indonesia juga tercermin dalam batik dan wayang. Batik yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah seni yang memadukan keindahan dan filosofi. Sementara wayang dengan tokoh-tokohnya yang penuh hikmah menjadi media untuk menyampaikan cerita, kepahlawanan, kehidupan, dan kebijaksanaan. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu di tengah keberagaman ini. Namun, di balik bahasa nasional terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup di setiap sudut Nusantara. Setiap bahasa adalah pintu menuju kearifan lokal yang mengakar dalam budaya masyarakatnya. Keberagaman ini dimulai dari budaya. Setiap daerah memiliki warisan yang unik dan berbeda. Tarian ini bukan hanya gerakan, tetapi juga bahasa yang menyampaikan keindahan dan nilai-nilai luhur. Di balik itu berdiri rumah-rumah adat yang megah dan bermakna. Rumah-rumah ini mencerminkan cara hidup masyarakat yang mengakar pada tradisi. Alunan musik tradisional memperkaya identitas bangsa. Alat musik ini tidak hanya menghasilkan suara, tetapi juga menghidupkan cerita dan semangat dari setiap daerah. Inilah Indonesia, sebuah mosaik keberagaman yang menyatu dalam harmoni. Keragaman ini adalah kekayaan yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Karena di tengah perbedaan, kita tetap satu. Mari kita rayakan bersama keberagaman ini, bukan hanya sebagai anugerah, tetapi juga sebagai warisan yang harus kita jaga bersama. Inilah Indonesia, negeri sejuta pesona, tempat di mana perbedaan menjadi kekuatan dan harmoni menjadi jiwa. Indonesia bukan hanya kaya akan budaya dan tradisi, tetapi juga dikenal sebagai surga kuliner yang tiada duanya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang menggambarkan keragaman rasa, bahan, dan cara memasak yang unik. Mari kita lihat beberapa masakan yang menggambarkan ciri khas dari Indonesia. Pecel adalah makanan khas Jawa yang terbuat oleh sayur-sayuran segar. Isinya pecel itu adalah ada kacang panjang, kol, buncis, sama toge ya. Nah, pembuatan pecel itu direbus dulu. Setelah itu kita membuat bumbu kacang. Bumbu kacangnya itu terbuat dari kacang tanah. Itu pertama pakai kacang tanah, lalu pakai asam jawa dan kencur.
Pecel itu makanan favorit keluarga saya ya, yang sering dimasak oleh ibu. Kue Nagasari adalah kue tradisional yang berasal dari daerah Indramayu, Jawa Barat atau yang dikenal dengan kota penghasil beras. Kemudian kata Nagasari berasal dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga berarti dari hewan legenda dari Cina yang berarti kehormatan, sedangkan sari berasal dari isi dari suatu benda. Sehingga jika digabungkan, Nagasari adalah isi dari suatu benda yang terhormat. Kemudian kue Nagasari terbuat dari tepung beras dan santan yang sudah direbus dengan daun pandan. Kemudian diisi oleh buah pisang lalu dibungkus dengan daun pisang. Setelah itu kue Nagasari dikukus selama 30-40 menit, kemudian siap disajikan. Siapa sih yang nggak tahu rendang? Rendang adalah makanan khas dari tanah Minangkabau. Rendang salah satu makanan terenak sedunia. Jadi semua orang pasti suka rendang. Rendang bukan hanya ada di tanah Minangkabau aja, tapi juga udah ada di seluruh dunia. Kalian pasti pernah lihat dong yang namanya rumah makan Padang. Udah pasti deh makanan ikoniknya adalah rendang. Rendang dimasaknya itu lama banget, bisa jadi 6-10 jam. Pokoknya semakin lama dimasaknya semakin enak. Halo, pempek adalah makanan ciri khas dari Sumatera Selatan atau dari Palembang. Ciri-ciri khas pempek ini biasanya itu berbeda, ada yang dari telur, ikan, tapi biasanya, tahu nggak guys kalian, pempek itu biasanya tuh dominan banget kita temuin tukang jualan gitu. Biasanya tuh mereka selalu banyak pakai ikan tenggiri. Nah, biasanya disajikan makannya itu dengan kuah hitamnya atau yang disebut dengan cuko. Pada abad ke-16, pempek itu dibikin oleh orang Palembang asli. Lalu mereka menjualkan atau mempasarkannya ke orang-orang Tionghoa. Jadi pempek itu tuh dari abad ke-16 itu sudah terkenal sekali ke Indonesia atau orang-orang Tionghoa. Nah, pempek ini tuh banyak nih bentuk-bentuknya. Dia itu ada yang bentuknya kapal selam, lenggang, lenjer, adaan, dan lain sebagainya. Pempek punya cita rasa yang khas yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi pempek sendiri punya perjalanan panjang yang membuat tradisi yang kaya. Ini, nih aku kasih tahu ya, ini tuh namanya kue dongkal. Kue dongkal adalah jajanan pasar tradisional khas Indonesia dari Betawi. Kue itu terbuat dari tepung beras, gula merah, dan kelapa parut dengan rasa yang manis dan gurih. Enaknya kalau makan ini tuh disajiinnya dengan kopi dan teh. Mantap banget. Oh ya, ada nama lainnya loh dari kue ini, namanya kue auk. Orang Bandung biasanya sebut kue auk. Selamat mencoba ya. Jangan lupa coba. Oh iya, aku lagi liat cendol. Cendol, apa itu cendol? Cendol itu tuh minuman dari Jawa Barat. Terus dia juga pembuatannya dari tepung beras yang dicampur warna pandan. Terus habis itu disaring dengan menggunakan saringan, dimasak dengan air panas. Terus penyajiannya tuh gampang banget. Bisa dicampur dengan air gula, santan. Terus es cendol juga itu tuh enak banget diminum itu pas lagi cuaca panas kayak sekarang ini dengan dicampur es batu. Kalian harus cobain sih. Beragam rasa telah memanjakan lidah, tetapi Indonesia tidak hanya kaya dalam cita rasa. Mari kita saksikan indahnya keberagaman antar bahasa. Apa kabar galanya? Saya senang bisa berkumpul rame-rame dengan kalian, Diko. Alhamdulillah kabar apik ja. Nyaya senang bisa kumpul bareng batir-batir aku sing daerah liane. Gue juga senang deh ngumpul-ngumpul kayak gini, apa aja diceritain, jadi lebih asik gak sih? Bener pisan ngarumpul sareng babaturan di rumah budaya teh sok nyenangkeun. Kalau di Jambi bahasa kita agak sama-sama sama bahasa Melayu. Kalian pernah dengar gak? Yorti siti-siti za bahasa Jawa Tengah beda ya. Jawa Tengah iku kadang kala angel dimengerteni karo wong liya. Bener, nek ora wong Jawa kuwi ora iso bahasa Jawa sing luwes. Nah, iya bahasa Jawa Tengah lan Timur ya sejen-sejen. Bahasa Betawi mah campur-campur, soal ada yang Melayu, ada Sundanya, ada Jawanya. Yang penting gampang pahami aja. Mun di Sunda bahasa urang mah lebih lemes. Menarik nih Anda, walau kita beda-beda, ternyata kita bisa saling ngerti dah.
Yo iki buktine ya keberagaman. Kuwi nguatakne kita orang malah misahke. Ya, yang penting mah kita mah ini tetap menghormati satu sama lain aja. Nyata pisan, hargaan mah kudu kak ngarasa kabehna rukun. Setiap kata yang diucapkan membawa cerita dan kearifan lokal. Inilah bukti bahwa di tengah perbedaan kita tetap satu, bersatu dalam bahasa, budaya, dan jiwa Indonesia. Menurut kalian, apa saja elemen dari identitas negara? Identitas negara yang paling utama itu ada beragamnya agama antara suku dan bangsa di Indonesia. Utama dalam membentuk identitas sebuah negara itu adalah ada budaya, bahasa, sejarah, dan nilai-nilai kewarisan. Jadi identitas negara kita di Indonesia itu kaya banget, mulai dari warisannya, dari alat musiknya, budayanya, itu tuh beragam banget. Dan yang bikin jadi Indonesia banget itu ya keberagamannya. Dari mulai Sabang sampai Merauke, kita punya banyak banget adat, suku, budaya, bahasa yang beda-beda. Tapi kita tetap jadi Bhinneka Tunggal Ika. Elemen pembentuk identitas negara yaitu ada kepribadian, falsafah hidup, pandangan masyarakat yang harus berlandaskan dengan Pancasila. Identitas negara Indonesia yaitu salah satunya ada bahasa. Yang pertama ada hatur nuhun, yaitu dari bahasa Sunda yang artinya terima kasih. Yang kedua ada dari bahasa Jawa, itu matur nuhun yang artinya juga sama terima kasih. Nah, ini kita ke daerah seberang ya, yaitu dari Maluku. Sama juga artinya terima kasih. Suaranya kocak dong. Bahasanya itu adalah dangke. Dan berbeda-beda sesuai dengan logatnya masing-masing. Identitas di negara ini tuh bisa didefinisikan sebagai warisan. Warisannya tuh banyak banget. Aku sebutin ya, salah satunya aja. Yang pertama ada wayang. Wayang itu macam-macamnya juga banyak. Ada wayang orang, wayang golek. Terus yang kedua tuh ada batik. Batik juga banyak banget, beragam-beragam. Tapi aku sebutin dua aja deh. Yang pertama ada batik Megamendung, dan yang kedua ada batik Laring. Seberapa besar ancaman dari pengaruh budaya asing? Nah, ada juga budaya-budaya asing yang mempengaruhi budaya kita, yaitu terjadinya pembaruan budaya, modernisasi, dan hilangnya nilai-nilai budaya kita. Bisa sangat terancam loh apabila warga negara Indonesia itu tidak dapat bisa memfilter budaya asing yang masuk ke negara tercinta kita, Indonesia. Pengaruh budaya asing bisa menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan tradisi kita jika tidak diseimbangi dengan upaya pelestarian budaya lokal. Tanggapannya saat itu sih saya kecewa banget ya. Mungkin saat itu pemerintah belum mendaftarkan batik itu di UNESCO sebagai warisan Indonesia. Tetapi tenang saja, saat ini UNESCO sudah mengesahkan batik sebagai warisan asli budaya Indonesia. Tindakan yang harus diambil adalah dengan mengklaim kembali bahwa batik adalah budaya kita dan Indonesia harus mempertegas bahwa batik adalah warisan budaya kita. Tanggapannya pasti sedih banget dengar warisan budaya kita diklaim oleh negara asing. Harusnya kita sebagai warga Indonesia harus lebih aware lagi terhadap budaya kita. Jangan mau dong budaya kita diambil oleh negara lain. Kita harus mempertegas kalau semisal itu budaya milik kita. Kita bisa mencegahnya mungkin dengan cara membuat pameran internasional. Kita harus lebih memperkenalkan budaya batik di seluruh dunia. Apa harapan kalian untuk Indonesia ke depannya? Harapan saya untuk Indonesia yaitu kita sebagai generasi muda harus bisa menyaring dan membedakan budaya mana yang harus kita serap dan budaya yang dapat menimbulkan perpecahan, sehingga negara Indonesia ini tetap bersatu, tentram, dan tidak ada perpecahan. Harapan saya Indonesia dapat menjaga kekayaan budaya dan tradisional lokal sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Harapan saya untuk bangsa Indonesia adalah menjadikan negara yang besar dan maju dan selalu memanfaatkan potensi yang lebih baik. Harapannya untuk Indonesia ke depannya yang pasti
zaman sekarang ya, jangan lupain budaya-budaya Indonesia. Sering-sering main ke tempat museum atau ke taman mini. Contohnya banyak banget budaya-budaya Indonesia yang bisa dilihat. Semoga terus kita bisa melestarikan budaya-budaya kita. Makanya untuk Indonesia ke depannya untuk hukumnya sih agar tidak tajam ke atas tumpul ke bawah saja. Terus untuk pendidikannya untuk menambah kayak fasilitas-fasilitas sekolah di pelosok-pelosok di luar sana yang masih belum ada pendidikannya. Dengan sampainya di era globalisasi ini, berharap supaya budaya kita itu bukan punah, tetapi makin berkembang dan sampai ke penjuru dunia. Generasi muda adalah penjaga keberagaman Indonesia. Dengan semangat persatuan, mereka membawa tradisi dan budaya menuju masa depan yang harmonis. Keberagaman adalah kekuatan kita. Inilah Indonesia indah dalam keberagaman. Saya Sofiatul Ariba. Saya Sabrina Alifa Evilia. Saya Kacang Yuni. Saya Vanessa Amesti Handayani. Saya Nadela Fatika Sari. Saya Mezari Teutami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat.